Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Lili Amalia Solihin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka belajar dan belajar. Namun sebelum belajar, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan kalian malas belajar, tuntutlah selalu ilmu, karena dengan kita punya ilmu, kita tentunya tidak lagi gelap gulita, dan kita niatkan karena Allah, karena dengan niat karena Allah nanti menjadikan pahala. Jadi kerjaan kita atau apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Baik anak-anak, kita masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 3. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Saya habis 2. Ayo mencoba. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Diskusikan terlebih dahulu tekniknya dengan teman dan gurumu. Nah, ini nanti bisa dipelajari oleh guru olahragamu ya. Jadi Bu skip, nanti belajar dengan guru olahraga kalian yang ini. Ayo berlatih. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangan biakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Nah, perkembangan biakan hewan ini kamu tempel dengan gambar, cari ya, dimana kamu dapat. Ada yang bertelur di gambar di sini, ada yang melahirkan dan bertelur dan sebagainya. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ayo menulis. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan seksama teks yang dibacakan. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Nah, ini paragraf 1, ide pokoknya apa? Paragraf 2, ide pokoknya apa? Rencana kamu. Tukarkan hasil kerjamu dengan hasil kerja teman di sebelahmu. Diskusikan dan sampaikan pendapatmu ya. Ide pokoknya dulu apa, nanti dikembangkan kalau sudah dapat ide pokok ya. Nah, ini kebanyakan olahraga. Ini kamu bisa diskusikan kepada teman kamu, bisa video callan ya, teman sebaya maksimal 4 orang. Kalau video call itu bisa juga berdua atau bertiga ya. Nanti hasil diskusinya itu kamu mau tulis di sini apa, yang paragraf 2 apa, misalnya belajar di masa pandemi. Pertama misalnya belajar melalui virtual atau Google Meet atau Zoom. Yang kedua belajar melalui TVRI. Terus kamu kembangkan. Pada masa pandemi kami semua harus belajar di rumah. Salah satu belajar di rumah yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan WA, Google Classroom, Google Meet. Semuanya dilakukan secara daring. Belum ada tatap muka karena pandemi masih belum berakhir. Tugas-tugas diberikan melalui Classroom dan diberikan ke guru juga melalui Classroom.
Kami merasa senang karena kami tetap aman belajar di rumah. Tidak ada yang tertular kami karena taat protokol. Dan sebagainya, kembangkan sendiri, bisa sampai selembar paragraf pertama ini. Kalau kalian memang berbakat menulis, ini bisa selembar 2 lembar, enggak paragraf lagi. Ada kan penulis cilik itu idenya banyak sini ya. Lalu paragraf 2, selain melakukan virtual dengan Classroom dan Google Meet serta WA, ada program yang lain yang diberikan oleh TVRI, yaitu belajar dari rumah. Setiap hari kelas 6 belajar dari pukul 11 sampai 12 siang. Banyak sekali yang kami pelajari di sana, sehingga kami tetap pintar walaupun belajar di rumah. Kendalanya ketika TV kami rusak atau ketika listrik tidak ada atau padam. Kalau bila demikian, kami melihat pengulangannya bisa melalui YouTube. Karena di YouTube itu tersimpan banyak pengulangan-pengulangan yang kami bisa ulang belajarnya. Ini baru 2 paragraf, dan itu bila kalian jago mengarang itu mungkin bisa berlembar-lembar, berhalaman-halaman ya. Jadi ditantang di buku ini untuk kalian berlatih menulis, berlatih mengarang, berlatih menjadi penulis cilik dari sedini mungkin. Jadi tidak hanya bercerita atau tidak berbicara saja atau tidak bercerita saja, tapi menulisnya itu kamu dilatih sehingga mungkin ada yang mempunyai bibit-bibit untuk menjadi penulis cilik. Kayak kecil untuk menghasilkan karya itu bagus ya. Kecil-kecil udah menghasilkan karya, kemudian mungkin ada yang bisa membantunya orang dewasa untuk menerbitkan buku, sehingga dari kecil kamu bisa mempunyai uang sendiri. Bagaimana nanti SMP-nya lebih lagi, bagaimana ntar SMA-nya lebih lagi, bahkan kuliah, bahkan benar-benar kalian menjadi penulis sampai dewasa, itu merupakan suatu penghasilan yang tidak sepele, tapi bisa ditekuni dan bisa menjadi pekerjaan, mata pencarian. Makanya dari kecil dibimbing oleh orang tua kalian, itu berarti orang tua kamu itu berada di balik kesuksesan kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan orang tua dan guru-guru yang bisa membimbingmu sampai kamu berhasil. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Nah, di depan sini tadi katanya ya. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Ada enggak yang di sini yang enggak doyan ikan? Padahal ikan itu sumber hewani yang bagus. Lemaknya sedikit ya. Kalau makan ikan tiap hari aman, karena lemaknya hampir dipastikan sehat. Lemaknya bagus sedikit dan proteinnya tinggi. Apalagi kalau ibu ya makan ikan laut itu dari pagi baru lapar, jam 12 itu baru lapar. Telur ya. Tapi di sini khususnya ikan. Ikan kan bisa ikan di laut, bisa di ikan di empang atau di air tawar. Tapi kalau ibu lebih kuatnya tahan lamanya ikan laut. Kalau makan ikan laut kayak tongkol itu kenyangnya lama. Ya ikan mas juga bagus. Tapi kalau kalian sukanya ikan gurami ya boleh, ikan mujair boleh.